Ya. Dari ruang cuci ke Holland Park. London Holland Park. Live with the Beckhams next door 3 tahun setelah pesta pernikahan paling heboh yang pernah dialami oleh ruang resepsi Pegasus Hotel. Aku resmi jadi nyonya rumah di London. Bukan rumah sembarangan. Rumah keluarga Battenfield di Holland Park? Jalan yang katanya paling elit di London? Bayangkan saja, tetanggaku persis di ujung jalan adalah David dan Victoria Beckham. Setiap pagi, aku sering lihat David jogging. Aku tentu saja pura-pura lagi nyiram bunga biar bisa lirik sebentar. "Morning," katanya. Aku balas, "Morning, Mr. Bandit like Beckham." Dia ketawa, walau aku yakin dia sudah bosan dengan lelucon itu sejak ke 2002. Sementara Victoria? Dia jarang terlihat. Katanya sibuk dengan brand fashionnya. Aku curiga, sebenarnya dia sengaja menghindar karena takut aku tanya. "Mbak, kapan diskon? Rumah ini besar sekali." Saking besarnya, kalau aku nyasar dari dapur ke ruang tamu, aku butuh GPS dan 2 botol air mineral. Tapi semua kemewahan itu terasa biasa saja, karena ada satu hal yang masih kosong dalam hidupku. Aku belum hamil. Sindiran manis, penuh racun. Setiap kali keluarga Battenfield kumpul, aku bisa tebak pertanyaan klasik dari Elizabeth Battenfield, ibunya Peter. Ya dear, when will we hear the sound of little Battenfield feet running around this house? Awalnya aku senyum manis, Sun. Tapi lama-lama hatiku berteriak, "Bu, kaki kecil bisa aja muncul." Tapi kakinya tetangga anaknya Beckham. Elizabeth selalu menyisipkan sindiran elegan. Ya darling, maybe you should try less working and more, bed activity. Aku hampir tersedak teh. Rasanya ingin jawab, "Bu, ini teh Earl Grey, bukan jamu subur." Peter biasanya mencoba menengahi. "Mom, stop, we're happy as we are." Tapi Elizabeth hanya mendengus. "The family must continue. Peter, the Battenfield legacy depends on it." Sejujurnya, kadang aku merasa seperti tanaman hias yang tugas utamanya bukan mempercantik ruangan, tapi memastikan cepat berbunga the rose trap. Suatu hari, Elizabeth mengumumkan, "I invited a special guest for dinner tonight." Aku pikir, paling mentok tamu itu semacam duta besar atau partner bisnis. Ternyata muncul seorang wanita tinggi langsing, rambut pirang mengilap, bibir merah menyala, dan heels setinggi menara Eiffel. Elizabeth tersenyum bangga. "Ya, this is Rose. She was Peter's high school sweetheart. Aku hampir keselak salad. Sweet. What?" Rose tersenyum manis, tapi matanya menusuk seperti eyeliner tajam. "Hello Yaya, I've heard so much about you. You're unique." Dalam hati aku berkata, "Thanks Rose, you're generic." Elizabeth pura-pura batuk, menutupi tawa kecilnya. Jelas sekali ia berharap ada percikan api, bukan dari cinta, tapi dari drama intrik Rose. Rose mulai sering mampir, kadang dengan alasan, "Oh, I was just in the neighborhood." Padahal jelas-jelas, rumahnya 45 menit dari sini. Dia sengaja melakukan trik-trik menyebalkan. Duduk terlalu dekat dengan Peter di sofa, memuji setiap kalimat Peter dengan, "Oh my God, you're still so smart." Dan yang paling parah, pura-pura salah kirim foto ke HP Peter. Foto dia, pakai gaun merah ketat, dengan caption, "Do you think this still fits me, Pete?" Aku melihat pesan itu. Hatiku langsung panas seperti wajan bekas goreng tahu isi. Peter buru-buru menjelaskan, "Ya, it's nothing. She's just weird." Tapi pikiranku mulai digerogoti rasa curiga. The misunderstanding, puncaknya, suatu malam, aku masuk ke ruang kerja Peter. Kulihat Rose berdiri di dekatnya, tangannya hampir menyentuh pundaknya. Dari sudut pandangku, itu sudah jelas, seperti adegan sinetron jam prime time. Rose langsung mundur setengah langkah, pura-pura kaget. "Oh no, ya, it's not what you think." Tapi otakku sudah penuh bayangan. Aku, istri resmi, disalip oleh mantan SMA. Rasanya seperti kalah lomba karaoke, karena mic diputusin kabelnya. Aku lari ke kamar, membereskan tas, dan memutuskan untuk menenangkan diri ke rumah liburan kami di Cotswolds, Jalan licin Hoti Melayang. Malam itu, aku menyetir sendirian. Hujan turun deras, sementara kepalaku dipenuhi pikiran. Seandainya aku ada di Semarang sekarang, bisa duduk di teras rumah sambil makan getuk bareng ayah dan ibu. Hidup sederhana, tanpa drama mantan bule high school sweetheart. Tapi kenyataan berbeda. Rodaku tiba-tiba slip di tikungan. Mobil berputar. Aku hanya sempat menjerit. No, lalu gelap. Rumah sakit. Plot twist. Aku terbangun di rumah sakit. Kepalaku pening. Tapi sadar, di samping ranjang ada Peter dengan wajah pucat dan Elizabeth dengan wajah penuh rasa bersalah. Seorang dokter datang. Yo, very lucky, Mrs. Battenfield. Just some light bruises, nothing serious. And most importantly, the baby in your tummy is fine. Aku melongo. What? What baby? Dokter tersenyum. Well, it seems that you are about 2 months pregnant. Peter langsung teriak kegirangan. Oh my god, Yaya, we're having a baby. Aku menangis.
Bukan karena sakit, tapi karena selama ini aku merasa kosong. Ternyata, aku sedang isi confessions and apologies. Elizabeth menunduk. I must apologize. Rose and I work together. I thought if Peter saw her again, maybe you'd realize he deserved someone else. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mom, you don't need to play matchmaking. Peter is already mine. Peter memelukku erat. Yaya, I swear, you are my everything. Forget Rose. Forget the drama. From now on, we only focus on us. And our baby. Elizabeth menangis. Ours. Wrong. Yaya, you are strong, smart, and kind. Please forgive me. Aku tersenyum tipis. Forgiven. Mum, but next time you feel like inviting Rose, better just invite the Beckhams for dinner. At least they bring better fashion. Happy ending. New beginning setelah keluar dari rumah sakit. Suasana di keluarga Battenfield berubah drastis. Elizabeth jadi lebih perhatian padaku. Bahkan rajin bawain sup tiap pagi. Rose, hilang tak berbekas. Mungkin sibuk bikin drama di keluarga orang lain. Peter menepati janjinya. Dia sering mengingatkanku, Yaya, less work, more rest. Remember, our baby aku proud. Tapi aku masih mau kerja, Pete. Kalau aku pensiun sekarang, aku bisa jamuran, dia jawab. Then at least, do meetings from the couch, not the office. Aku akhirnya nurut, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa lengkap. Malam itu aku berdiri di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota London. Dalam hati aku berbisik, dari ruang cuci ke Holland Park. Dari serbet kapal pesiar ke kursi eksekutif. Dari anak pembantu ke calon ibu pewaris Battenfield. Hidup memang absurd, tapi absurd yang manis. Peter merangkulku dari belakang. Penny for your thoughts. Aku tersenyum just thinking how happy I am right now. Kami berdua tertawa. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada sindiran, gosip, atau intrik. Karena sekarang aku tahu, balas dendam terbaik bukan hanya sukses, tapi juga bahagia.